Ya, kita teruskan segmen kelima masih dengan format yang sama. Namun kali ini temanya kami ingatkan ke paslon, temanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap tidak terlalu jauh konteksnya dari tema yang kita tetapkan. Nah, kali ini kami kembali mempersilakan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut kedua untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor urut 2, paslon 2, kami mohon simak baik-baik pertanyaan dari paslon nomor urut yang pertama. 1 menit dari sekarang, ya kami berikan. Terima kasih moderator. Kita tahu bersama bahwa hari ini Kabupaten Morowali Utara banyak diminati, banyak dimasuki oleh para investor. Banyak industri hari ini yang masuk, banyak investasi hari ini yang masuk ke Kabupaten Morowali Utara. Tapi ironisnya, di tengah banyaknya investasi dan banyaknya pabrik industri yang masuk ke Morowali Utara, data yang kami dapatkan dari BPS dalam Morowali dalam angka, justru di tengah meningkatnya investasi, di tengah meningkatnya industri yang masuk di Morowali Utara, ada peningkatan angka pengangguran dari 2,16% menjadi 3,12%. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang kedua, apa langkah yang Ibu dan Bapak bisa lakukan untuk mengatasi ini? Terima kasih. Iya, pas waktunya. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjelaskan 3 menit dari sekarang kami berikan. Silakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, angka pengangguran bukan meningkat, tetapi berkurang. Data Bapak salah. Kemudian yang berikut, kalau kita hubungkan dengan masuknya investasi khusus pertambangan, Bapak harus ingat bahwa investasi menyangkut pertambangan pembangunan pabrik baru mulai tahun ini. Jadi belum tentu langsung menghilangkan angka pengangguran karena masih terbatas penerimaan karyawan yang ada. Kedepannya nanti Bapak, kami jamin jika kami jadi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara bahwa tidak akan ada lagi pengangguran karena semua kepentingan perusahaan mengenai kerja semua melalui kebijakan pemerintah daerah. Kami akan buatkan perda bahwa setiap perekrutan tenaga kerja di perusahaan itu tidak langsung oleh anak-anak kita yang langsung ke perusahaan, tetapi melalui pemerintah daerah. Dan nanti kalau skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, maka akan diadakan pelatihan di Kabupaten Morowali Utara ini. Dengan demikian kedepannya nanti bicara pengangguran kalau menyangkut dengan pertambangan yang ada, maka ini memang kami akui karena ini penerimaannya masih terbatas dan masih terbatas belum menerima karyawan. Tetapi kalau kedepannya nanti setelah pabrik jadi, maka akan membentukkan tenaga kerja puluhan ribu orang yang ada, dan itu prioritas adalah anak-anak kita yang ada di Morowali Utara kan diatur oleh pemerintah daerah. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak-bapak pasangan nomor urut 1 untuk Bapak ketahui. Demikian, terima kasih. Ada tambahan, waktu masih ada? Dan juga keberadaan perusahaan di Kabupaten Morowali Utara dipastikan akan meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat karena akan membuka simpul-simpul perekonomian. Dengan keberadaan pabrik di sana, maka pegawai yang akan menerima bahan pangan atau yang bahan pangan akan meningkat, sehingga macam pertanian, mereka di sana membutuhkan kebutuhan pangan dengan ribuan pegawai yang bekerja di sana, sehingga petani-petani kita akan terjamin penyaluran hasil pertaniannya. Begitu pula dengan peternakan, perikanan, dan sebagainya. Ya, waktu habis. Silakan 2 menit untuk sanggahan baliknya. Terima kasih untuk respon yang diberikan Ibu Bapak paslon nomor 2. Data ini data resmi yang kami dapatkan dari BPS Morowali Utara dalam angka. Kami pastikan data ini sah dan benar.
Kalau mau komplain silakan komplain ke Biro Pusat Statistik. Tapi asumsi kami, kenapa hal ini terjadi? Kami ingin mengatakan bahwa berarti selama ini pekerja yang masuk di industri, yang masuk di Kabupaten Morowali Utara ini, yang masuk di perusahaan-perusahaan yang masuk di Kabupaten Morowali Utara ini adalah bukan putra-putri Morowali Utara, bukan anak daerah, bukan masyarakat Morowali Utara. Kenapa? Karena seandainya yang diterima ini adalah anak-anak Morowali Utara, maka pasti angka pengangguran ini akan berkurang. Karena itu ini menjadi pemikiran kami, beban kami. Kami mengatakan sudah saatnya anak daerah menjadi tuan di rumahnya sendiri, sudah saatnya anak daerah memperoleh lapangan kerja di daerahnya sendiri. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami, mungkin ada tambahan? Silakan kalau tambahan, masih Ya, ada waktu. terima kasih. Terima kasih. Tidak, kami cuma ingatkan, kalau menjawab pasangan dua jangan marah-marah, agak santai sedikit ya, supaya suasananya agak cair. Terima kasih. Kami Klarifikasi, menyanggah? bentar Bu, Bapak, klarifikasi 2 menit kami berikan dari sekarang atas pandangan dari paslon nomor urut 1. Silakan. Data yang Anda peroleh itu salah. Data yang sebenarnya di tahun 2016 16,7%, sedangkan data 2019 kemiskinan berkurang menjadi 15,8%. Jadi data yang Anda miliki, minta maaf, salah. Ada tambahan? Saya Silakan. tambahkan. Silakan, Ya. silakan tambahan. Jadi saya tambahkan, saya sudah sampaikan tadi Pak, bahwa memang kalau kita berbicara hari ini, betul itu kalau kita bandingkan dengan anak-anak kita sekarang tidak akan mencukupi untuk kerja di sana. Lebih besar, lebih banyak yang dibutuhkan daripada kebutuhan anak kita. Kalau yang ada sekarang, kalau Bapak menyatakan bahwa itu dari luar, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Coba kalau memang, mari kita mau sepakat. Kita mempertanyakan, kita kesan menanyakan, kita memeriksa KTP mereka, apakah benar-benar itu banyak-banyak yang dari luar. Olehnya itu Bapak, jangan persalahkan pemerintah Morowali sekarang ini. Karena itu masih kebijakan antara perusahaan dengan pencari kerja. Kami sudah katakan ke depannya nanti tidak akan ada terjadi lagi seperti itu karena penerimaan karyawan yang ada di perusahaan itu sudah melalui kebijakan pemerintah daerah. Karena dengan otonomi daerah, ya, dengan otonomi daerah, izin perusahaan betul dari pusat tetapi tentang tenaga kerja diatur oleh pemerintah daerah. Jadi kami akan lakukan seperti itu kemudian. Jadi jangan ragu Pak, jangan ragu, ke depan nanti tidak ada lagi. Karena kami mau jadi bupati Kabupaten Morowali Utara nanti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak usah Bapak ragukan. Iya, sekir, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, kayaknya habis waktu ya. Ya, dengan demikian kita nyatakan selesai untuk yang pertanyaan ini. Berikutnya kami berikan kembali kesempatan ke pasangan nomor urut kedua bertanya kepada pasangan nomor urut 1 dengan tema, sekali lagi ingatkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1 menit dari sekarang untuk pertanyaan dari paslon nomor urut kedua ke paslon nomor urut 1. Saya silakan. Baik, saya akan bertanya. Masalah kemiskinan, masalah pendidikan, dan juga masalah kesehatan banyak terdapat di daerah pinggiran-pinggiran atau di desa. Pertanyaannya, apakah pembangunan dari pinggiran menurut Bapak itu baik untuk menyelesaikan kesejahteraan masyarakat? Tolong dijawab. Cukup? Ya. Kami berikan kesempatan 3 menit untuk jawaban atas pertanyaan dari paslon nomor 2. Silakan. Paslon 1, 2 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Paslon nomor 2. Kalau Ibu melihat visi, misi, dan program prioritas kami, jelas keberpihakan kami terhadap masyarakat desa. Salah satu poin yang tadi kami sampaikan dalam rangka mengatasi kemiskinan, kerendahnya pendidikan, dan juga persoalan kesehatan yang ada di desa. Misi kami jelas. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Bicara akses, sekali lagi, bicara sarana prasarana dan tersedianya tenaga. Demikian juga pendidikan. Bicara akses, bicara ketersediaan sarana prasarana dan juga bicara pendidikan. Hari ini di pedalaman-pedalaman masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Kemudian bicara tadi tentang
pengentasan kemiskinan di desa. Kita tidak bisa mengusung tagline membangun dari pinggiran, membangun dari desa, sementara dana yang kita berikan ke desa kecil. Satu-satunya kalau kita mengatakan kita berpihak ke desa, kita membangun dari desa, maka berikan dana yang besar ke desa, maka desa akan sejahtera, desa akan maju, desa akan cerdas, dan desa akan sehat. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Masih Kami ada ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Sekali lagi kami tegaskan, kalau kita mau membangun dan mensejahterakan dari pinggiran melalui sektor pendidikan, kesehatan, menambah pendapatan dan sebagainya, maka dana seharusnya kita perbesar alokasinya di desa, bukan di kota. Sebab kalau dana kita tidak alokasikan sebesar-besarnya di desa, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan dari pinggiran, mensejahterakan dari pinggiran, meningkatkan pendidikan kesehatan dari pinggiran tidak akan efektif. Terima kasih. Iya. Waktu masih cukup? Waktu masih cukup? Kalau cukup? Ya. Oke. Silakan Pak Taman, masih waktu hak Bapak. Saya setuju dengan membangun dari pinggiran, tapi tidak hanya sebatas tagline. Keberpihakan anggaran, keberpihakan kebijakan harus mengikuti tagline tersebut. Hari ini data statistik, kembali lagi kami selalu menggunakan data. 58% jalan di Morowali Utara statusnya rusak dan rusak berat. 58%. Artinya hari ini akses ke daerah pinggiran, akses ke daerah perifer belum maksimal diperhatikan. Masih banyak jalan-jalan di Bungkul Utara, kami baru dari sana, kami baru dari sana, kami baru dari sana, kami baru dari sana. Kami berikan sanggahan balik dari paslon nomor 2. Baik ya. Dari sekarang. Memang susah kalau orang memang tidak tidak terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia tidak tahu ya bahwa dengan dana kita yang ada ini membangun jalan yang ratusan kilometer itu susah, kita mau langsung menyelesaikannya. Menyebut dana jalan di Lijo, jalan di Calobiro, itu Bapak kan baru-baru sana sudah merasakan bahwa itu pernah kita bangun, cuma karena yang kita mau lanjutkan dengan peningkatan. Yang jelas Bapak menerima kenyataan ini bahwa dulu Bapak berjalan kaki naik motor, tetapi sekarang bisa naik oto ke sana. Jadi harus terima ini kenyataan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya Bungkul Utara, Momo Selato, tapi kami dari Mori Utara, kami rasakan masih banyak jalan-jalan kabupaten yang rusak. Dari itu kami tidak menerima kenyataan kalau memang dana itu mau diberikan besar-besaran kepada masyarakat, karena masih banyak kebutuhan untuk kepentingan seluruh masyarakat Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak menyatakan setuju pembangunan dilaksanakan mulai dari desa. Dan ini yang kami sudah lakukan, yang sudah pemerintah terdahulu sudah lakukan. Pembangunan dimulai dari desa. Itu sama dengan nawacita daripada Jokowi. Ada pembangunan mulai dari desa. Itu yang dilakukan. Dan kenyataannya sudah ada peningkatan. Jalan tani terbangun, jalan desa terbangun, jalan kabupaten terbangun, jalan kecamatan terbangun. Tetapi hanya keterbatasan daripada dana kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, kalau yang sekarang kami bersyukur karena Bapak mengkampanyekan di mana-mana bahwa pembangunan yang ada di Morowali selama 5 tahun. Tetapi hari ini Bapak menyatakan bahwa Bapak setuju bahwa pembangunan mulai dari desa dia berjalan, dan kenyataannya ada sekarang. Iya. Ya, terakhir klarifikasi atas sanggahan, waktu juga 2 menit kami serahkan dari paslon nomor 1 ke paslon pandangan-pandangan dari paslon nomor 2. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ketika kita bicara keberpihakan membangun dari pinggiran, tentunya kebijakan anggaran dan kebijakan pemerintah juga harus ikut itu. Saya seringkali mengatakan di berbagai tempat, apa urgensinya? Kami mengatakan, di zaman kami jika Tuhan mengendaki, jika insya Allah kami memegang amanah ini, maka kami tidak akan membangun kantor-kantor pemerintah yang besar-besar dulu. Kenapa? Kami akan fokus menyelesaikan persoalan jalan, jembatan yang digunakan oleh ribuan orang. Saya sering mempertanyakan, apa urgensi membangun kantor PKK demikian megah, sementara jalan menuju Lemo Walia ini masih rusak berat. Saya mengatakan kalau kantor PKK ini anggarannya kita pindahkan jalan dari Tiwa ke Mayumba,
selesai di aspal Tiwa dan Mabuyumba sehingga tidak perlu lagi kita PC-PC ke sana. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Keberpihakan anggaran. Kebijakan anggaran harus berpihak kepada pinggiran. Tidak boleh hanya tagline kita, harus diikuti dengan keberpihakan anggaran dan juga keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Itu mungkin yang kami bisa tambahkan. Sekali lagi terima kasih. Ada tambahan dari Pak? Silakan. Ada, terima kasih. Yang pertama, kami punya keyakinan bahwa pasangan nomor urutnya hanya menghitung angka berdasarkan angka yang ada sekarang. Kami punya harapan, Pak. Satu, perbaiki hubungan dengan provinsi. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan pusat. Kenapa? Provinsi dan pusat juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat Morowali Utara. Pengalaman kita sudah ada. Ketika kita hanya berharap dengan kemampuan daerah sendiri, maka bisa dipastikan bahwa apa yang kita rencanakan tidak akan tercapai maksimal. Tapi ketika provinsi ikut campur, pusat ikut campur dengan syarat komunikasi yang harmonis. Kenapa? Karena ada di sana pembagian kewenangan. Kami yakin benar ketika kami memusatkan konsentrasi untuk kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat desa, masyarakat banyak dibanding kepentingan yang lainnya. Waktunya habis, Pak. Waktu dengan habis. catatan, dengan syarat. Makasih, Pak. Waktu habis. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab yang sangat luar biasa dan sangat demokratis dan kami sungguh bangga dengan itu. Tapi landasan kita adalah sesemangat persaudaraan masyarakat Morowali yang ada dalam logo sana, Tepo Asa Arwa untuk kemajuan Morowali bersama. Kita rehat sejenak untuk segmen yang kelima sembari untuk menanti ke segmen ke-6 terakhir nanti. Kami silakan rehat untuk sejumlah pesan berikut ini.